memberikan edukasi terkait hipertensi. Ini saya kasih kertas ya Pak ya untuk pegangan. Jadi yang pertama kita mulai dulu ya. Nanti waktunya sekitar 15 menit ya Pak ya. Yang pertama, menurut Bapak hipertensi itu apa? Darah tinggi kan? Nah, yang dikatakan darah tinggi. Bludak Mas. Bludak ya. Bludak. Ya, yang dikatakan darah tinggi itu apa kalau menurut Bapak? Ya darahnya tinggi terus mumet. Mumet ya. Oh ya. Kalau menurut dari Kemenkes sendiri, Kementerian Kesehatan, darah tinggi itu tekanan darahnya yang sistolik yang atas itu 140 mm hidragirum, dan yang diastol yang bawah itu lebih dari 90 mm hidragirum. Jadi kalau dia lebih dari 140 dan bawahnya tuh lebih dari 90 itu dikatakan hipertensi. Itu. Nah, yang kedua yaitu faktor resiko. Faktor resiko itu orang-orang yang beresiko untuk terkena hipertensi. Menurut Bapak apa aja yang bisa orang-orang yang bisa terkena hipertensi sepengetahuannya Bapak? Nggak tahu ya. Orang-orang yang beresiko untuk terkena hipertensi, yang pertama itu dilihat dari usianya. Usianya biasanya lebih dari, ya sambil dibaca sama ibu juga boleh kok buat tambah informasi, lebih dari 60 tahun ke atas itu biasanya cenderung bisa meningkatkan risiko hipertensi. Yang kedua itu genetik, keturunan. Hipertensi itu juga penyakit keturunan. Jadi itu terus obesitas atau kegendutan. Biasanya itu dikatakan obesitas itu berat badannya 20% lebih besar daripada berat badan idealnya gitu Pak ya. Terus merokok bisa karena stres, itu bisa meningkatkan hipertensi. Nah, untuk selanjutnya itu tanda gejalanya. Jadi apa aja tanda-tandanya hipertensi? Yang pertama itu bisa karena sakit kepala atau pusing, terus rasa sakit di tengkuk, apa nek bahasa Jawa ini cengeng ya, cengeng ya. Terus susah tidur, telinganya berdenging terus jantungnya berdebar-debar, matanya berkunang-kunang. Itu bisa kita bisa mengenali hipertensi dengan itu. Untuk komplikasinya sendiri yang pasti yaitu stroke itu bisa menyebabkan komplikasi dari hipertensi. Terus gagal jantung, gagal ginjal, terus encephalopati atau kerusakan otaknya bisa rusak. Nah, selanjutnya itu gimana sih caranya untuk mencegah hipertensi? Ya yang pertama harus menurunkan berat badan. Kalau misalnya obesitas ya menurunkan berat badan, terus memperbaiki pola makan ya, seperti Bapak kemarin makanya daging babi, terus kambing asin-asin tuh dikurangi, terus menghindari makanan yang berlemak. Nah, berlemak dan garam itu juga bisa memicu untuk hipertensi. Terus harus olahraga teratur ya, minimal 1 hari sekali pagi hari. Ini 30 menit bisa. Terus untuk tidak minum alkohol atau merokok, lalu istirahat yang cukup ya, kurangi stres, terus rutin untuk cek tekanan darah biar terkontrol itu ya. Terus selanjutnya adalah untuk peran keluarganya ya. Terus jadi kayak keluarganya yang mensupport, misalnya bapak sudah tahu kalau dia tuh darah tinggi, jadi peran ibu juga harus mengarahkan, misal masaknya jangan terlalu asin. Kalau bapak misal sambat ini nggak ada rasanya, cembelang, itu tetap harus gimana caranya itu biar tidak terlalu asin, dan makan jangan
Jangan sering marah-marah ya, Mas. Iya itu. Kasihan. Iya itu. Bisa itu. Ya, itu menghindari stresor paling itu ada pertanyaan apa Ibu? Tidak, Mas. Tidak. Mengerti tadi sudah dijelaskan. Jadi mengerti ya. Jadi hipertensi itu tadi apa Pak? Tekanan darahnya 140 per 100, di atas 90 itu sudah dikatakan hipertensi. Tanda gejalanya apa aja tadi? Gejalanya bisa sakit kepala atau pusing, rasa sakit yang tengkuk, susah tidur, telinga berdenging bisa, jantung berdebar-debar, badan berkenang-kenang. Nah, cara mencegahnya gimana Pak? Cara mencegahnya, kalau kegemukan yang menurunkan berat badan, memperbaiki pola makan, menghindari makanan berlemak dan garam, olahraga ringan, istirahat cukup, kurangi stres, rutin kontrol sebulan sekali, peran keluarga sangat penting. Ya gimana tuh peran keluarga? Ya, Nggak boleh marah-marah. Ya. Ya ini saya kasih lagi kertasnya. terima kasih. Buat, pegangan untuk Bapak, siapa tahu bermanfaat di Oh ya, saya mau tanya, ya. usianya kurang dari, ya maksudnya gini, apakah hipertensi itu bisa sembuh? Kalau Hipertensi. obat? Oh itu sebenarnya kalau hipertensi itu termasuk golongan penyakit yang harus mau benar-benar konsumsi obat itu konstan terusan selama seumur hidup gitu Pak. Jadi kalaupun dikatakan sembuh tuh belum bisa, yang bisa itu terkontrol, bukan sembuh Pak ya, tapi terkontrol hipertensinya. Jadi lebih tepatnya itu. Jadi jangan Tapi sampai obatnya itu diminum terus atau ya harus patuh minum obat. Selain patuh minum obat juga pantangannya jangan dilanggar, itu makan makanannya yang sehat-sehat gitu. ya paham ya. Jadi hipertensi itu bukan tidak bisa disembuhkan, tapi lebih ke terkontrol, bisa dikontrol, bukan itu disembuhkan bahasanya itu Pak ya. Ya sudah. Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Saya Bapak sangat antusias sekali tadi saat edukasi. Juga ada pertanyaan yang bagus tadi dari Bapak. Saya harap Ibu juga mensupport Bapak dalam membantu kesembuhan dari Bapak, terkontrolnya hipertensinya gitu ya Bapak Ibu. Sekian dulu ya untuk malam hari ini. Kita ketemu lagi jika ada kesempatan. Terima kasih Pak. Sampai-sampai Mas, matur nuwun.